Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Faturrahman dengan NIM 5111818157 dengan KBK Manajemen Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan dengan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Keakuratan Metode Zim-Jewski, Springrad, dan Olson dalam memprediksi financial distress pada subsektor pariwisata, restoran, dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Di mana ada beberapa poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada identifikasi masalah, yang ketiga ada paradigma penelitian, yang keempat ada hipotesis penelitian, yang kelima ada hasil dan pembahasan, dan yang keenam ada kesimpulan, dan yang terakhir ada saran. Yang pertama ada latar belakang. Di era globalisasi seperti saat ini, persaingan di dalam dunia bisnis semakin meningkat, tidak menentu dan sangat sulit diprediksi. Perusahaan-perusahaan semakin dituntut untuk bisa mempunyai kelebihan di antara perusahaan yang lain. Apabila sebuah perusahaan ingin bisa bertahan, harus memiliki sebuah perkembangan yang sangat pesat. Dengan hal itu, tidak sedikit juga perusahaan-perusahaan yang harus mengalami sebuah financial distress karena tidak dapat bersaing. Financial distress merupakan keadaan arus kas suatu perusahaan tidak dapat menutupi untuk memenuhi kewajibannya, seperti kredit pelanggan atau beban bunga, yang menyebabkan suatu perusahaan harus mengambil tindakan korektif, menurut Ross dan kawan-kawan dan Kristanti 2019. Kegiatan pariwisata di Indonesia memasuki tahap tumbuh dan berkembang, di mana kegiatan pariwisata di Indonesia sudah menjadi sebagai gaya hidup masyarakat Indonesia. Indonesia mempunyai peluang yang sangat besar untuk mengembangkan sektor pariwisata, dikarenakan menurut faktanya bahwa Asia dijadikan sebagai wisata favorit terhadap turis mancanegara. Selanjutnya ada grafik yang menunjukkan bahwa pada subsektor pariwisata, restoran, dan hotel terjadi masalah atau gap, yang dimana yang pertama ada grafik yang menunjukkan penerimaan PDB dari beberapa sektor, yang dimana saya membandingkan antara sektor-sektor yang ada di Indonesia dan menunjukkan hasil bahwa sektor pariwisata, restoran, dan hotel berada pada posisi 2 terendah di antara 10 perusahaan yang dibandingkan. Selanjutnya ada jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2016-2020 menunjukkan trendline yang menurun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, yang dimana penurunan yang sangat tajam berada pada tahun 2019 dan 2020. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri dikarenakan adanya pandemi COVID-19, yang dimana sektor ini menjadi salah satu sektor yang paling terpukul dikarenakan pandemi tersebut. Selanjutnya ada grafik yang menunjukkan pendapatan subsektor pariwisata, restoran, dan hotel tahun 2016-2020 sama seperti jumlah wisatawannya mengalami trendline yang menurun pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dan penurunan terbesar pada tahun 2020. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi prediksi financial distress menggunakan metode Zim-Jewski, Springrad, dan Olson pada subsektor pariwisata, restoran, dan hotel periode 2016-2020. Yang kedua, apakah metode Zim-Jewski merupakan metode yang lebih baik dibandingkan metode Springrad dan Olson dalam memprediksi financial distress pada subsektor pariwisata, restoran, dan hotel periode 2016-2020. Dan yang ketiga, apakah metode Springrad merupakan metode yang lebih baik dibandingkan metode Zim-Jewski dan Olson dalam memprediksi financial distress pada subsektor pariwisata, restoran, dan hotel periode 2016-2020. Dan yang keempat, apakah metode Olson merupakan metode yang lebih baik dibandingkan metode Zim-Jewski dan Springrad dalam memprediksi financial distress pada subsektor pariwisata, restoran, dan hotel pada periode 2016-2020. Yang terakhir, yang kelima, bagaimana tingkat akurasi pada metode Zim-Jewski, Springrad, dan Olson untuk memprediksi financial distress pada subsektor pariwisata, restoran, dan hotel periode 2016-2020. Selanjutnya di sini ada paradigma penelitian, di mana paradigma penelitian merupakan cara pandang peneliti terhadap suatu fenomena atau masalah yang sedang diteliti. Di mana di sini ada paradigma penelitian yang menunjukkan bahwa financial distress akan diuji menggunakan 3 metode, yaitu Zim-Jewski, Springrad, dan Olson. Selanjutnya akan diuji akurasi untuk menentukan mana metode yang lebih baik dalam memprediksi financial distress, khususnya pada sektor pariwisata, restoran, dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Selanjutnya ada hipotesis penelitian, di mana yang H1 yaitu
terdapat perbedaan tingkat keakuratan metode Zimjewski, Springrat, dan Olson dalam memprediksi financial distress pada subsektor pariwisata, restoran, dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Yang kedua, metode Zimjewski merupakan metode yang lebih baik dibandingkan metode Springrat dan Olson dalam memprediksi financial distress pada subsektor pariwisata, restoran, dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Yang ketiga, metode Springrat merupakan metode yang lebih baik dibandingkan metode Zimjewski dan Olson dalam memprediksi financial distress pada subsektor pariwisata, restoran, dan hotel tahun 2016-2020. Dan yang terakhir, metode Olson merupakan metode yang lebih baik dibandingkan metode Zimjewski dan Springrat dalam memprediksi financial distress pada subsektor pariwisata, restoran, dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Selanjutnya ada hasil analisis financial distress menggunakan metode Zimjewski pada subsektor pariwisata, restoran, dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Di sini ada tabel yang menunjukkan hasil pengolahan dari peneliti yang dimana hasil perhitungan untuk mengetahui prediksi financial distress menggunakan metode Zimjewski dengan 50 sampel dari 10 perusahaan subsektor pariwisata, restoran, dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020 tidak terdapat sampel yang mengalami financial distress atau kesulitan keuangan. Hal ini dikarenakan nilai Z-score lebih besar dibandingkan nilai 0. Selanjutnya ada hasil analisis financial distress menggunakan metode Springrat pada subsektor pariwisata, restoran, dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Di sini ada tabel yang menunjukkan hasil dari perhitungan peneliti dalam memprediksi financial distress. Hasil perhitungan untuk mengetahui prediksi financial distress menggunakan metode Springrat dengan 50 sampel dari 10 perusahaan subsektor pariwisata, restoran, dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020 terdapat 11 sampel yang mengalami financial distress atau kesulitan keuangan. Hal ini dikarenakan nilai Z-score lebih kecil dibandingkan 0,862 yang dimana 0,862 merupakan titik cut off dari metode Springrat. Sampel tersebut terdiri dari perusahaan FES pada tahun 2020, INPP pada tahun 2017 dan 2020, JSPT pada tahun 2020, PANR pada tahun 2018 dan 2020, PJA pada tahun 2020, PNSE pada tahun 2020, dan PTSP pada tahun 2020, dan yang terakhir SHID pada tahun 2019 dan tahun 2020. Selanjutnya ada hasil analisis financial distress menggunakan metode Olson yang dimana di sini tertera tabel dari peneliti untuk memprediksi financial distress. Hasil perhitungan untuk mengetahui prediksi financial distress menggunakan metode Olson dengan 50 sampel dari 10 perusahaan subsektor pariwisata, restoran, dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 terdapat 5 sampel yang mengalami financial distress atau kesulitan keuangan. Hal ini dikarenakan nilai score lebih besar dibandingkan 0,38 yang dimana 0,38 menjadi titik cut off dari metode Olson. Sampel tersebut terdiri dari FES tahun 2016-2017, PANR pada tahun 2016 dan tahun 2018, dan PTSP pada tahun 2017. Selanjutnya ada hasil uji hipotesis Kruskal-Wallis, di mana di sini penelitian ini menggunakan uji hipotesis Kruskal-Wallis non parametrik untuk mengetahui apakah ada perbedaan metode Zimjewski, Springrat, dan Olson dalam memprediksi financial distress pada subsektor pariwisata, restoran, dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020, di mana ada beberapa indikator untuk bisa memutuskan bagaimana hasilnya. Yang pertama, apabila nilai seek to tell lebih kecil daripada 0,05, maka HA0 ditolak dan HA diterima. Yang kedua, apabila nilai seek to tell lebih besar dibandingkan 0,05, maka HA0 diterima dan HA ditolak. Dikarenakan nilai seek to tell pada penelitian ini lebih kecil dibandingkan 0,05, disimpulkan bahwa hipotesis H0 ditolak dan hipotesis H1 diterima, yang artinya terdapat perbedaan tingkat keakuratan metode Zimjewski, Springrat, dan Olson dalam memprediksi financial distress pada subsektor pariwisata, restoran, dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Selanjutnya ada tingkat keakuratan dan classification error prediksi financial distress metode Zimjowski. Di mana di sini ada tabel yang menunjukkan perhitungan dari tingkat keakuratan. Yang pertama ada tingkat akurasi yang mempunyai rumus jumlah sampel yang benar dibagi jumlah sampel penelitian, di mana jumlah sampel yang benar merupakan sampel yang mengalami non financial distress atau dalam keadaan sehat. Di mana di sini berjumlah 39 dan sampelnya berjumlah 50. Jadi 39 dibagi 50 dikali 100% menghasilkan 78% untuk tingkat akurasi metode Zimjowski. Lalu ada type error 1 yang dimana type error 1 merupakan keadaan dimana mendapatkan prediksi non financial distress akan tetapi pada kenyataannya mengalami kebangkrutan. Di sini ada jumlahnya sebesar 11 lalu dibagi dengan jumlah sampel penelitian yaitu sebesar 50, yaitu menghasilkan selanjutnya ada tingkat keakuratan dan classification error prediksi financial distress metode Springate. Di mana di sini ada tabel juga sama seperti metode Zimjowski. Yang pertama ada tingkat akurasi yaitu jumlah sampel yang benar dibagi jumlah sampel penelitian. Di mana 31 untuk jumlah sampel yang benar dibagi 50 yaitu menghasilkan 62% untuk tingkat akurasi metode Springate. Untuk type error 1 sama seperti tadi pengertiannya yang dimana keadaan perusahaan mendapatkan hasil prediksi non financial distress akan tetapi pada kenyataannya financial distress seperti itu. Di mana type error 1 yaitu 8 dibagi 50 menghasilkan 16%. Lalu untuk type error 2 mendapatkan prediksi financial distress akan tetapi pada kenyataannya non financial distress atau dalam keadaan sehat yaitu 4 dibagi 50 menghasilkan 8%. Dan yang terakhir untuk tingkat keakuratan dan classification error prediksi financial distress menggunakan metode Olson, di mana di sini sama seperti tadi ada tabel yang menunjukkan perhitungan dari tingkat keakuratan. Yang pertama ada perhitungan tingkat akurasi yaitu jumlah sampel yang benar dibagi jumlah sampel penelitian yaitu 31 dibagi 50 sebesar 62% untuk tingkat akurasi metode Olson. Lalu ada type error 1 di mana type error 1 sebesar 28% dan type error 2 sebesar 8%. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan hasil prediksi financial distress yang berjumlah 50 sampel dari 10 perusahaan subsektor pariwisata, restoran, dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020, metode Zimjowski tidak terdapat satupun hasil yang menunjukkan adanya financial distress. Lalu yang kedua, metode Springate terdapat 11 sampel dari 50 sampel mengalami financial distress dan 30 sampel dalam kondisi non financial distress. Dan yang terakhir ada metode Olson terdapat 5 sampel yang diprediksi mengalami financial distress dan 45 sampel dalam kondisi sehat atau non financial distress. Lalu yang kedua ada berdasarkan hasil analisis metode Zimjowski merupakan metode yang paling baik di antara metode Springate dan Olson dikarenakan tingkat akurasi tertinggi sebesar 78% dan tingkat error 2 sebesar 22%. Hal ini disebabkan pada metode Zimjowski mengalami tingkat error yang relatif lebih kecil dibandingkan metode Springate dan Olson. Lalu yang ketiga, berdasarkan hasil analisis metode Springate bukan metode yang lebih baik jika dibandingkan dengan metode Zimjowski dikarenakan tingkat akurasi sebesar 62% dengan tingkat error 1 sebesar 16% dan tingkat error 2 sebesar 8%. Akan tetapi memiliki tingkat akurasi yang sama dengan metode Olson sebesar 62%. Yang keempat, berdasarkan hasil analisis metode Olson bukan metode yang lebih baik jika dibandingkan dengan metode Zimjowski dikarenakan tingkat akurasi sebesar 62% dengan tingkat error sebesar 28% dan tingkat error 2 sebesar 8%, akan tetapi memiliki tingkat akurasi yang sama dengan metode Springate sebesar 62%. Lalu yang terakhir ada uji keakuratan metode Zimjowski memiliki tingkat akurasi sebesar 78% dan type error 2 sebesar 22%, sedangkan metode Springate memiliki tingkat akurasi sebesar 62% dan type error 1 sebesar 16%.
dan type error sebesar 8%. Lalu yang ketiga, metode Olson memiliki tingkat akurasi sebesar 62%, type error sebesar 28%, dan type error 2 sebesar 8%. Yang terakhir ada saran. Yang pertama, bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan investasi yang ingin dilakukan apabila suatu perusahaan diprediksi mengalami financial distress, maka sebaiknya investor tidak melakukan investasi di perusahaan tersebut. Yang kedua, bagi perusahaan diharapkan bisa menjadi early warning system untuk bisa lebih dini mengevaluasi kinerja apabila mendapatkan hasil prediksi financial distress sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Dan yang terakhir, bagi peneliti di mana dapat menambah model prediksi yang akan digunakan serta mencoba menerapkan pada sektor lainnya dan membuat model prediksi financial distress yang baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.